Ibu bapa, saudara sekalian, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, setelah membaca Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40, maka ada peribahasa yang menggambarkan cerita itu. Peribahasanya seperti ini. Tersandung di tanah rata, terbentur oleh langit-langit rumah. Sekali lagi, tersandung di tanah rata, terbentur oleh langit-langit rumah. Jika ditelaah baik-baik peribahasa itu, kita akan bertanya dalam hati, kok bisa tersandung padahal tanahnya rata? Dan kok bisa terbentur padahal langit-langitnya tinggi? Peribahasa ini ingin menegaskan bahwa dalam segala perkara perlu kehati-hatian dan tidak ceroboh atau gegabah. Sebab jika kita tidak hati-hati, malah ceroboh, situasi yang normal dan baik-baik saja bisa mencelakakan diri. Itulah yang kita saksikan dari pembacaan Alkitab hari ini. Maksud hati Yefta ingin mengucap janji kepada Allah sebagai tekad jika apa yang diinginkan itu terjadi, maka ia akan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yefta bernazar, yaitu berjanji pada dirinya sendiri dan di hadapan Tuhan hendak berbuat sesuatu jika maksudnya tercapai. Apakah maksud Yefta ini baik? Baik, tidak ada yang salah untuk itu. Namun kita perlu menimbang-nimbang apa yang kita ucapkan itu. Mana yang dapat kita lakukan, mana yang realistis dikerjakan, dan apakah sudah diperhitungkan matang-matang. Apakah Yefta tidak memikirkannya baik-baik ketika bernazar? Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dalam hal inilah Yefta ceroboh, tidak cermat, dan tidak memikirkan baik-baik, bahkan cenderung impulsif, terburu-buru berucap. Apakah Yefta hanya menyangka yang keluar dari pintu rumahnya adalah hewan ternaknya? Lagi pula, apakah ternak-ternaknya terbiasa menyambut dan menemui dia ketika pulang ke rumah? Apakah ia tidak berpikir bahwa kemungkinan anggota keluarganya atau manusia yang lain akan keluar dari pintu rumahnya? Sehingga ketika ia bernazar untuk mempersembahkannya sebagai korban bakaran, bukankah itu terlalu berlebihan? Dalam situasi inilah, Yefta dengan ceroboh mengorbankan anak perempuannya untuk kepentingannya sendiri. Ia bukan membangun masa depan anak gadisnya, malah merenggut masa depannya dari dirinya. Ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan, teks ini sungguh-sungguh mengingatkan kita semua bahwa berhati-hatilah terhadap sikap dan perkataan kita sebagai orang tua, apalagi yang menyangkut tentang anak kita. Obsesi kita terhadap anak dan ekspektasi kita kepada anak bisa menyelakakan diri sendiri dan anak-anak kita juga. Biarlah anak-anak kita menjadi kepunyaan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri yang memberkati mereka untuk kehidupannya, kebaikannya, dan masa depannya. Tugas kita dalam doa, nazar, dan janji kita kepada Tuhan adalah menjadi orang tua, kakak, dan saudara yang mendukung dalam segala hal untuk anak-anak dan adik-adik kita itu. Biarlah kita menyaksikan anak-anak itu bertumbuh dalam iman dan berhasil dalam segala yang dirancangkan dan dikerjakannya. Dan memintalah kepada Tuhan dengan sikap rendah hati dan berserah diri
dari segala sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi hidup kita dan anak-anak kita. Mari kita bersama-sama mawas diri dan tidak mudah ceroboh dalam bersikap dan bertutur kata, apalagi di dalam doa dan nazar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.